Dulu aku sering jadi pembicara-pembicara gitu di sekolah karena nggak tahu aku emang sering anaknya seneng ngomong. Terus kalau misalnya pekerjaan itu dimasukin. Oke. Iya, dimasukin katanya kamu kalau beneran mau kerja boleh deh coba nih di sini gitu. Iya. Hai, halo everyone. Balik lagi di acara Ngobrak-ngabrik, Ngobrol Asik bareng mahasiswa Stikom. Nah, saya Dea Delia sebagai host di podcast kali ini dan ditemani oleh salah satu tamu spesial, yaitu Moren Ong. Bener kan? Iya, bener. Moren Ong. Halo Moren, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kamu di kelas sore ya? Iya, aku kelas online sore, kelas A. Nah, ada nggak sih perbedaan dari kelas online dan offline yang kamu rasain? Mungkin dari teman-temannya gitu yang cerita atau yang kamu alami sendiri? Kebetulan aku nggak terlalu banyak temen di kelas offline ya, paling banyaknya di kelas online. Karena sebagian besar juga kalau misalnya mau kenal kelas offline, aku pun jarang ke kampus. Oke. Jadi jadi paling kenalnya di kelas online aja Kelas gitu. online. Cuman beberapa kali ya yang Iya, betul. offline. Berarti kamu sekarang kuliah sambil kerja atau gimana nih? Aku kuliah sambil kerja, makanya aku pilih kelas online karena aku kuliah sambil kerja. Jadi ya ngambilnya online. Terus hal apa sih yang mendorong kamu untuk kerja gitu? Jadi awalnya tuh aku lihat teman-temanku banyak banget mereka tuh lulusan SMA pada kerja, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di barista, coffee shop kayak gitu. Terus mereka bilang kayak mereka sih sebenarnya yang motivasi aku buat kerja karena katanya kalau misalnya kamu kerja sambil kuliah, kerja kan dapat uang sendiri, terus penghasilan sendiri, lebih enak aja gitu buat dipakai apapun uangnya. Oke. Terus udah gede juga sih malu masih minta sama orang tua. Iya sih. Iya kan? Jadi kayak selagi bisa kuliah sambil kerja ya kenapa enggak? Iya, gitu ya. kenapa enggak gitu. Nah, ada nggak sih kayak momen jadwal misalkan kuliah sama kerja tuh bertubrukan atau kayak bentrok atau bingung? Pernah waktu itu aku lagi ada pasien, terus ada Zoom meeting, dan itu kan harus Zoom terus kerja juga harus. Oke. Terus akhirnya aku kayak izin ke dosen, terus bilang kalau misalnya lagi kerja. Terus tapi untungnya dosen-dosen di Stikom pada ya udah nggak apa-apa, karena mungkin adanya kelas online pun buat sambil kerja kan. Iya. Jadi nggak masalah kayaknya kalau misalnya masalah kerjaan gitu. Kayak kalau misalkan di online ya, kan Iya. Zoom nih, harus on cam atau kayak ada pengurangan nilai atau gimana nih? Kayak gini, kalau misalnya kelas online itu tuh boleh off cam, cuman ada beberapa dosen yang emang nyaranin buat on cam. Karena boleh sebut dosen nggak? Boleh. Oh boleh. Boleh. Misalnya Pak Arif. Okay. Pak Arif kan harus on cam terus. Iya. Jadi kayak aku bilang sama dokterku, ada yang punya kan online, kayak dok kalau misalnya pelajaran ini aku harus on cam, jadi aku nggak bisa nanganin pasien karena karena harus on cam. Iya. Ya terus aku pun bilang ke Pak Arif, Pak kalau sesekali misalnya aku off cam nggak apa-apa kan, nggak terus-terusan. Terus Pak Arif bilang ya nggak apa-apa. Sama sih, di kelas offline juga gak ada bedanya. Kalau misalkan kan hybrid ya, di offline tuh ada yang online dan offline. Kalau misalkan yang online tuh sama, kadang dosennya juga nuntut buat kayak off cam, malah kayak diwajibin. Oh ya, buat off cam. Ya kalau misalkan gak on cam bakal gak dihitung absen biasanya, atau langsung dikeluarin dari Zoom. Oh kayak gitu. Kalau ini enggak sih. Kalau iya soalnya kelas online karyawan. Emang ini online. Oke. Kalau dari segi tugas sama sama kerja gitu, banyak. Tugasnya banyak banget. Paling satu matkul berapa? Enggak sih, gini loh, kita tuh kan kuliah, terus kalau misalnya Zoom gak masuk, ada dosen yang gak masuk Zoom, itu dikasihnya tugas. Jadi, tapi kebanyakannya masuk sih sebenarnya, cuman setelah masuk biasanya diberi tugas kayak gitu. Kalau misalnya bentrok sama kerjaan, tugas nggak sering, karena kerjaan aku nyantai, nggak yang riuh banget, enggak. Okay. Karena kebanyakan kelas online tuh kayak sumpah tugasnya banyak, harus ini harus itu. Bener banget. Bedanya offline sama online tuh beda katanya dari Iya, betul. Banyak sebanyak itu? Ya, nggak terlalu banyak, cuman tiap minggu ada aja pasti. Tiap minggu pasti ada tugasnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan dari orang tua kamu support untuk misalkan untuk kuliah atau sambil kerja atau gimana nih? Sebenarnya orang tuaku tuh pertama nggak ngebolehin kerja karena biar fokus aja gitu kuliah. Cuman karena aku nggak maksa, cuman kayak aku bilang sama orang tuaku,
pengen nyobain pengalaman baru, new experience buat aku ke depannya kayak gimana. Oke. Karena orang-orang pun banyak tuh yang kerja sambil kuliah, mereka pada sukses kan. Iya benar. Iya betul. Terus aku bilang kayak, Mam kalau misalnya aku kerja sambil kuliah boleh nggak? Awalnya nggak diizinin. Iya. Cuman lama-kelamaan pas aku kerja sambil kuliah ternyata bisa menyeimbangi. Iya. Dilihat kayaknya oke, nggak apa-apa sih. Support jadinya dua-duanya gitu. Cara kamu menyeimbangi antara kerja dan kuliah gimana nih? Menyeimbangi antara kerja Iya. sama kuliah. Bagi waktu sih sama jaga kesehatan. Karena kalau misalnya kita sakit, kita nggak bisa kerja, kita juga nggak bisa ngerjain tugas kuliah. Iya juga sih. Berarti memanajemen waktu tuh penting banget. Penting banget ya, itu nomor 1 waktu sih. Iya. Time is money itu benar. Nggak bisa dibeli. Terus BTW nih, kerjaan kamu di mana? Eh, Kenapa? Aku kerja di dentist, aku tuh sebagai bantuin dokter, aku asistenin dokter. Jadi kalau misalnya, ya pokoknya bantuin dokter aja. Kalau misalnya ada pasien yang sakit, aku bantuin mereka gitu. Asisten lah ya. Asisten dokter ya, bisa dibantu. Dokternya dokter apa nih? Gigi, Dokter dentist. gigi ya? Ya, dentist. Oke. Ini kan beda nih antara kuliah di ilmu komunikasi dan dokter gigi. Iya. Terus kayak gimana cara kamu kayak ya udahlah aku kerja di sini, kalau beda gitu. Terus kenapa kamu tertarik sama ilmu komunikasi? Oke gini. Pertama, aku tertarik sama Ilkom itu gara-gara dulu aku sering jadi pembicara-pembicara gitu di sekolah karena nggak tahu aku emang sering anaknya seneng ngomong. Terus kalau misalnya pekerjaan itu dimasukin. Oke. Iya, dimasukin katanya kamu kalau beneran mau kerja, boleh deh coba nih di sini gitu. Ya udah aku kayak nyoba-nyoba ternyata seru kerja di sini. Terus ini pengalaman baru buat aku. Ya udah kalau bisa kenapa enggak? Oke. Ada nggak sih kayak hambatan antara kamu kerja atau kuliah gitu? Hambatan kerja dan kuliah? Ada sih. Itu hambatan kerja sama kuliah ada. Yang pertama pastinya capek. Terus ngorbanin kesenangan. Karena kan anak-anak kayak kita sekarang lagi senang-senangnya main. Iya, Terus kita harus pasti butuh refreshing gitu kan. Kalau aku kebanyakannya di tempat kerja. Terus kadang aku kuliah juga sambil di tempat kerja kan. Hambatannya paling kalau misalnya aku lagi sakit. Kalau aku lagi sakit, aku nggak bisa ngejalanin dua-duanya. Nah, cara kamu mengatasi rasa capek itu biar semangat lagi, dan tantangan terbesar kamu tuh apa sih selama kerja atau kuliah gitu? Tantangan aku? Tantangan besar sampai mengatasi rasa capeknya gitu. Aku punya tujuan. Jadi kalau misalnya aku punya tujuan tuh emang dari dulu pengen kecapai, pasti aku giat. Karena aku anaknya kalau misalnya pengen itu A ya A gitu. Kalau punya tujuan kita nggak akan ngerasa capek. Gitu. Jadi kayak semangat buat mencapai tujuan itu. Iya, betul. Gitu. Berarti kalau misalkan mengatasi rasa capeknya ya dengan melihat lagi tujuan yang pertama. Iya, karena kita punya tujuan, kita harus tahu tujuan kita apa. Kalau misalnya kita capek, kita lihat itu pasti semangat lagi. Aku sih kayak gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman kalian ya sekalian. Mungkin kan beda-beda ya. Kalau aku ngeliat tujuan aku apa gitu. Iya. Tantangan terbesarnya selama kerja atau kuliah apa nih? Tantangan terbesar aku selama kerja atau kuliah bagi waktu sih, karena susah banget, bener-bener susah ternyata. Ya bener kata orang kayak misalnya kerja sambil kuliah emang nggak susah, ternyata susah waktu. Iya sih, bener. Ya, waktu. Terus kayak apa nih, ada nggak sih yang pengen kamu sampein gitu ke teman-teman buat kayak mau kerja atau kuliah, kayak kamu mending memilih mana nih? Aku nggak bisa milih mana-mana. Cuman kalau misalnya kalian teman-teman semua yang mau kerja sambil kuliah, diusahain sesuai dengan jurusannya. Misalnya kalian kerjanya apa, jurusannya sesuai, diusahain sesuai. Iya. Karena kalau misalnya kerasa di aku karena nggak sesuai, itu jadi kayak melenceng, sering kayak mumet sendiri. Kalau misalnya sesuai kayaknya nggak akan terlalu ini deh. Terus nasehatnya buat kalian kalau misalnya pengen, usaha tidak mengkhianati hasil sih. Karena emang benar usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau misalkan nih melenceng ya, kan dari dokter gitu ke ilmu komunikasi, terus kamu nggak ada pengalaman apapun gitu, terus kayak ngadepinnya gimana sih kayak? Karena aku diajarin dulu sih sebelumnya, di training dulu. Jadi kayak aku suruh bisa dulu, kalau misalnya udah bisa, oke, baru terjun langsung gitu. Gitu aja. Proses ya guys. Iya, proses guys. Nah, kamu selain mengikuti kegiatan kuliah atau kerja, ikutin apa aja sih? Kayak misalkan ada organisasi atau apa nih? Di kampus? Ya, di luar kampus juga nih kalau misalkan ada gitu. Enggak, aku nggak ikutan apa-apa guys di kampus. Soalnya
ini aja 2 udah mumet sih sebenarnya, udah pusing Bener sih, banget. ngebagi Iya. waktunya juga udah Bener, pusing. udah pusing banget. Kayaknya kalau aku ikut, pengen sih sebenarnya lihat orang-orang kayak di kampus kayak kalian, ini seru kan kayaknya ya, gini-ginian. Seru banget. Iya seru, aku pengen ikutan, cuman ngebagi waktunya susah banget, bingung juga. Iya sih. Terus aku seringnya pulang malam kan, kalau kerja jadinya kayak nggak bisa deh gitu, Iya. susah. Waktu buat main juga kadang susah ya. Minim. Bingung kan. Oke guys, jadi itu aja tips dari Moren tentang kayak menyimbangkan waktu dan kerjanya gitu. Yang penting satu, memanajemen waktu dan kalian punya tujuan yang pasti biar bisa meraih itu. Ya udah guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi.